kabar Sobat Suluh Kristiani? Doa dan harapan saya, kiranya kita semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, berlimpah dengan kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Tema Suluh Kristiani hari ini adalah Parousia, dan teks Yunaninya adalah demikian. Arti parousia adalah kembalinya Tuhan Yesus Kristus dari surga ke bumi sebagaimana yang diajarkan dalam eskatologi Kristen. Jadi parousia adalah dari bahasa Yunani untuk istilah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia ini. Janji Tuhan untuk datang kembali ke dunia terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dalam Alkitab mencatat akan terjadi banyak fenomena-fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Antara lain yang terdapat dalam Matius 24 ayat ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan perang dengan Ukraina. Pada Kamis 24 Februari 2022, perang antara Rusia dan Ukraina meletus. Sejak meletusnya perang tersebut diberitakan, 1. Rusia mengklaim lebih dari 500 tentaranya tewas di Ukraina. 2. Rusia berhasil kuasai wilayah selatan Ukraina, yaitu kota Kherson. 3. Kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, dibombardir terus-menerus sehingga menghancur lantakan kota tersebut. 4. Ledakan besar terjadi di Kiev, ibu kota Ukraina. 5. Lebih dari 1 juta pengungsi melarikan diri. 6. Gencatan senjata masih dalam tahap perencanaan, dan lain-lain. Masih banyak berita yang disampaikan. Dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk kedua kalinya, tepatnya kapan, tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Bapa di surga. Oleh sebab itu, bagaimanakah seharusnya kita bersikap menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Dalam Alkitab banyak mencatat ayat-ayat tentang
seharusnya yang kita lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi pada saat ini akan saya sampaikan dua hal. Yang pertama, bertahan. Terdapat dalam Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang kedua, berjaga-jaga dan berdoa. Terdapat dalam Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus bekerja menyediakan tempat bagi kami, dan Tuhan berjanji akan menjemput kami dan membawa kami ke tempat yang telah Tuhan sediakan, supaya di mana kami berada, di situ pun Tuhan berada. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah digenapi, yaitu akan ada bencana, peperangan, kelaparan, dan sakit sampar. Namun kami tidak takut, karena ada pengharapan yang pasti, yaitu janji Tuhan yang akan menjemput kami. Oleh sebab itu, kami akan tetap bertahan dan berjaga-jaga serta berdoa dalam menghadapi semua yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Suluh Kristiani hari ini. Doa dan harapan saya, kiranya Suluh Kristiani hari ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, serta meneguhkan iman percaya kita dalam menantikan janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai jumpa pada program Suluh Kristiani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semua. Haleluya.